Hai Sobat Finansialku, kembali lagi bersama dengan saya Shirley CFP, perencana keuangan dari Finansialku. Siapa nih Sobat Finansialku yang sahamnya saat ini lagi nyangkut? Di kondisi saat ini memang banyak sekali ya hal-hal yang tidak terduga. Bisa tiba-tiba saham kita digoreng, bisa tiba-tiba saham kita nyangkut, bisa tiba-tiba saham kita naik atau ARB. Nah, sebenarnya kalau saat ini kamu berinvestasi saham dari dana dingin, artinya dana investasi kamu bukan dari dana darurat, bukan dari hutang, ataupun dana untuk kebutuhan jangka pendek atau sehari-hari, maka kondisi pasar seperti apapun kamu tetap akan bisa bertahan dan tenang-tenang aja. Tapi saya tahu bahwa memang keadaan mungkin tidak ideal. Tapi kalaupun nih kamu berinvestasi dari dana dingin dan tiba-tiba kamu butuh dana liquid, jangan khawatir. Karena saat ini ada layanan dari GD Efek Pegadaian, di mana kamu bisa gadaikan saham ataupun surat utang yang kamu miliki untuk kamu dapatkan dana liquid. Langsung aja yuk kita ngobrol dengan teman saya dari Pegadaian, yaitu Mbak Desi Trinita Sembiring, Asisten Manajer 2 dari PT Pegadaian Persero. Halo Mbak Desi. Halo Mbak Shirley, halo Sobat Finansialku. Hai Mbak Desi, apa kabarmu? Gimana ya Mbak? Nanya kabar ini kayaknya bilang baik-baik aja juga susah ya, tapi nggak apa-apa lah. Masih bahagia. Bahagia dan sehat selalu ya Mbak ya. Oke Mbak, kita ngobrol-ngobrol tentang Gade Efek nih. Kok bisa sih Mbak dari Gade Efek Pegadaian ini memberikan pinjaman hanya dengan jaminan saham dan obligasi pemerintah? Iya, jadi kalau ngomongin latar belakang, kita basicnya ada dua. Yang pertama itu adalah karena saham dan obligasi itu sendiri punya nilai ya Mbak ya. Kita sama-sama tahu setiap barang yang punya nilai itu basicnya harusnya bisa digadai. Kalau yang kedua itu adalah kita melihat adanya potensi di masyarakat. Jadi ngelihat pertumbuhan investor sekarang ini luar biasa sekali. Setelah banyaknya fenomena terkait dengan saham gitu. Nah, investor juga membludak. Jadi kita bikin alternatif nih buat teman-teman yang punya aset berupa saham dan obligasi. Kita mempermudah likuiditas penggunaannya. Nah, tapi Mbak, ngobrol-ngobrol soal GD Efek nih, yang diterima di Pegadaian itu adalah saham dan obligasi tertentu. Jadi, kalau saham yang diterima itu adalah saham dengan indeks LQ45 dengan haircut maksimal 30% dan obligasinya itu adalah obligasi pemerintah berupa surat utang negara dan obligasi retail Indonesia. Berapa lama sih Mbak pengajuan dari Gade Efek ini? Kalau pengajuan Gade Efek ini prosesnya tergantung dari seberapa cepat sekuritasnya teman-teman mengirimkan barangnya ke Pegadaian. Barang ini artinya mengirimkan saham atau obligasinya. Kalau untuk waktu yang paling lama itu 3 hari. Tapi kalau sekuritasnya kooperatif dan barangnya dapat diterima di Pegadaian, maka dalam 1 hari pun bisa dicairkan. Kalau saham atau surat obligasi yang saat ini kita gadaikan, keuntungannya untuk Pegadaian atau untuk kembali ke peminjam? Kondisinya saat harganya sedang naik gitu ya. Jadi Pegadaian itu tidak mengambil keuntungan apapun selain uang pinjaman dan sewa modal. Ketika nanti harga sahamnya naik nih, ketika sedang digadaikan, maka keuntungan dari kenaikan harga tersebut akan kita kembalikan ke nasabah. Termasuk dengan dividennya juga ya Mbak? Nah, iya Mbak, jadi yang menarik di Gade Efek ini adalah kepemilikan dividen itu tetap dimiliki oleh nasabah. Jadi ketika nanti ada emiten yang memberikan dividen atas saham-saham yang digadaikan tersebut, nanti di akhir periode atau pada saat setelah pelunasan, itu akan kita kembalikan ke nasabah. Jadi teman-teman, jangan khawatir dengan keuntungannya, teman-teman masih bisa dapatkan keuntungannya. Terus kalau teman-teman yang mau jual pun sahamnya bisa langsung dilunasi dan dijual saja sahamnya ya Mbak ya? Boleh seperti itu. Jadi pada saat jatuh tempo teman-teman nggak mau ngasih uang ke kita gitu ya, nggak apa-apa kita jualin. Nanti hasil jualnya itu akan kita gunakan untuk melunasi pinjaman dan kelebihannya kita kembalikan ke nasabah. Wow, mudah ya teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin soal resikonya nih Mbak, dari Gade Efek sendiri ada resikonya nggak sih? Ngomongin resiko pasti sebuah pinjaman itu ada risikonya ya Mbak ya. Tapi kalau dari Gade Efek ini, risiko terburuknya adalah penjualan barang jaminan. Tapi itu tidak terjadi semena-mena gitu ya. Satu kondisi adalah di mana nasabah sampai dengan jatuh tempo itu tidak melunasi pinjamannya Mbak. Nah udah kita kasih tahu bahwa pinjamannya jatuh tempo, masih nggak dilunasin, nggak diperpanjang juga, ya dengan berat hati pasti kita jual. Nah yang kedua itu adalah kondisi nasabah nggak mau top up. Jadi kan kita sama-sama tahu harga saham atau obligasi itu fluktuatif ya Mbak, kadang naik, kadang turun.
kalau harga sahamnya lagi turun, itu pasti ada penurunan rasio uang pinjaman kan. Saat itu nasabah diwajibkan untuk melakukan top up. Top up itu bisa berupa cicil uang pinjaman atau penambahan barang jaminan. Tapi setelah dikasih opsi itu pun nasabah masih tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka dengan berat hati pasti kita jual sahamnya. Tapi teman-teman jangan takut, kewajiban saya kan cuma segini, masa saham saya dijual semua gitu kan ya. Ya, sahamnya memang akan kita jual semua, tapi hasil dari penjualan itu, kalau ada kelebihannya akan tetap kita kembalikan ke nasabah. Jadi nggak diambil sama pegadaian. Oke. Jadi keuntungannya tetap buat nasabah, dan kalaupun teman-teman, tentu ini namanya pinjaman, jadi harus dikembalikan ya. Iya, benar. Kalau teman-teman mau keuntungannya, tentu juga teman-teman kelola dong kalau ada resikonya ini ya. Nah, lalu buat teman-teman sendiri nih, kalau mereka tertarik untuk mengajukan Gade Efek, gimana sih Mbak caranya? Buat teman-teman, sobat finansialku yang tertarik ingin mengajukan produk Gade Efek, kita ada 3 channel. Yang pertama itu melalui aplikasi Pegadaian Digital, yang kedua melalui unit Gade Efek, dan yang ketiga melalui Sekuritas Mitra. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu dulu nih kira-kira dari barang yang aku punya, dari saham yang aku punya, aku bisa dapat uang minimal berapa ya, itu bisa download aplikasi Pegadaian Digital di App Store dan Play Store. Itu nanti di situ teman-teman bisa pilih menu Gade Efek, terus tinggal input aja saham yang teman-teman punya, dan dapat kelihatan tuh dapat UP-nya berapa, uang pinjamannya berapa. Terus tinggal klik pengajuan, nanti pengajuannya masuk ke kita. Kita akan hubungi langsung. Wow, saham kamu saat ini mungkin lagi nyangkut, tapi bukan berarti dananya nggak bisa diputar. Jadi meskipun teman-teman punya saham, tapi ada cara lain untuk teman-teman menggunakan aset, saham, ataupun obligasi pemerintah yang teman-teman miliki ya. Dan kalau kamu butuh dana tambahan, saat ini kamu langsung cek aja ke aplikasi Pegadaian. Kamu bisa cari informasi lebih lanjut tentang Gade Efek. Dan hal yang terpenting adalah kalau kamu melakukan pinjaman, maka kamu pun ada kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut. Jadi, cari tahu nih bagaimana dan kapan kamu bisa mengembalikan dana tersebut dengan bertanggung jawab. Buat kamu yang pengen tahu hal-hal lain tentang keuangan, kamu bisa langsung nonton video lainnya dari Finansialku. Langsung aja klik di sini dan jangan lupa subscribe ya. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!